Assalamualaikum, selamat siang Bu. Waalaikumsalam, siang Bu, silakan duduk. Baik Bu. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya saat mengajar mata pelajaran IPA di kelas 12. Maka dari itu saya ingin Ibu itu memberi solusi dari permasalahan saya tersebut. Baik Bu, dengan senang hati saya akan membantu. Lalu permasalahan apa yang terjadi saat Bu mengajar mata pelajaran IPA di kelas 12? Jadi gini Bu, saat saya mengajar mata pelajaran IPA di kelas 12, saya itu merasa siswa kurang fokus pada saat pembelajaran, seperti asik mengambil sendiri saat saya menerangkan materi. Nah, apakah cara mengajar saya itu kurang menarik ya Bu? Atau adakah hal lain yang menyebabkan siswa seperti itu? Nah, maka dari itu, saya meminta bantuan Ibu Mei untuk mensupervisi saat saya mengajar di kelas IPA 12. Baik Bu, sebelumnya apakah Bu Dila sudah membuat RPP? Sudah Ibu, ini NPP-nya. Baik Bu, saya cek terlebih dahulu ya. Baik Bu. Baik Bu Dila, untuk RPP-nya sudah baik dan sesuai. Sebelumnya saya ingin bertanya, keterampilan apa yang digunakan pada saat mengajar? Pada saat mengajar di kelas, saya itu menekankan keterampilan menjelaskan yang disertai dengan sesi tanya jawab. Lalu, apakah Ibu membutuhkan pengamatan pada keterampilan saat mengajar? Ya Bu, karena saya ingin mengetahui sejauh mana keterampilan saya menjelaskan dan keterampilan saya saat berinteraksi kepada siswa tersebut. Baik, kalau begitu instrumen seperti apa yang dibutuhkan untuk bahan pengamatan pada saat mengajar di kelas? Instrumen yang saya butuhkan untuk pengamatan nanti, instrumen yang mencakup pada komponen menjelaskan dan komponen penilaian. Lalu, Ibu bersedia kapan untuk dilakukan supervisi ini? Nah, pada hari Senin tanggal 15 April itu saya ada jadwal pembelajaran IPA dari jam 1 sampai jam 3. Nah, apakah Ibu Mei itu bersedia pada hari itu? Baik Bu Dila, saya kebetulan ada waktu luang di waktu dan juga hari tersebut. Kalau begitu saya bawa dulu ya untuk RPP-nya untuk saya pelajari. Lalu saya buatkan instrumen untuk bahan pengamatan di kelas nanti. Dan nantinya saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Dila. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Monggo duduk terlebih dahulu. Baik Pak, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jadi maksud saya datang ke sini untuk menyampaikan pesan dari Ibu Dila bahwa saya dan beliau ingin melaksanakan supervisi di kelas 12 IPA pada hari Senin di jam pelajaran 1 sampai 3. Apakah Bapak bersedia di waktu tersebut? Oh begitu. Baik Bu, dari dan jam tersebut kebetulan saya juga ada waktu luang, jadi saya bisa menemani kegiatan pengamatan tersebut. Baik Pak Adin, terima kasih atas ketersediaannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya izin pamit nih. Assalamualaikum. Baik Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Dila, silakan duduk. Baik Bu, Ada yang bisa saya bantu? sesuai perjanjian kita sebelumnya, apakah Bu Mei sudah bersedia untuk melakukan pengamatan pada hari ini? Tentu saya sudah sangat bersedia. Lalu untuk teknis pelaksanaannya nanti bagaimana ya Bu? Jadi begini Bu, sebelum pembelajaran dimulai, Bu Mei akan saya perkenalkan kepada para siswa dan kemudian Bu Mei bisa memilih tempat duduk yang tepat untuk melaksanakan pengamatan. Baik Bu, kalau begitu nanti saya akan memilih tempat duduk di belakang agar dapat leluasa untuk mengamatinya. Baik Bu, 15 menit lagi pembelajaran akan dimulai. Saya akan mempersiapkan pembelajaran terlebih dahulu ya Bu. Baik, silakan Bu Dila. Baik, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan mempelajari tentang golongan darah. Nah, sebelumnya pada hari ini kita ada kedatangan pengawas sekolah untuk melakukan pengawasan di kelas ini. Baik, sebelumnya perkenalkan ini adalah Ibu Mei sebagai pengawas sekolah kita pada pembelajaran hari ini. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Baik.
Saya akan duduk di belakang agar kalian tidak terganggu fokusnya untuk pembelajaran, dan untuk media bisa silakan mulai belajar. Baik, Bu, silakan. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ditanyakan pada pembelajaran hari ini. Saya Bu izin bertanya. Baik, Arif, silakan. Apa saja kekurangan orang jika memiliki golongan darah O? Kekurangan dari golongan darah O yaitu orangnya itu sulit untuk mendengar pendapat orang, seperti cara mendengarkan saran, kritik, dan orangnya itu egois seperti itu. Baik, dari pembelajaran hari ini apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, kalau begitu sekian dari pembelajaran pada hari ini. Terima kasih juga pada Ibu pengawas yang sudah mengawasi pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada masukan? Terima kasih Bu Dila. Untuk tambahan atau masukan tidak ada, dan saya kira cukup, dan hanya berpesan pada anak-anak untuk tetap fokus dan juga memperhatikan selama pembelajaran berlangsung. Baik, Bu Kapten, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Ibu. Terima kasih Bu telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengawasi kelas saya pada hari ini. Kira-kira bagaimana ya Bu pembelajaran pada hari ini? Untuk pembelajaran hari ini saya sudah rekam dan catat, nanti bisa saya analisis terlebih dahulu dan juga menjadi bahan untuk diskusi di pertemuan selanjutnya. Baik Bu, lalu kira-kira kapan ya Bu kita bisa melakukan pertemuan kembali? Bagaimana kalau hari Jumat tanggal 19 April? Jadi nanti evaluasinya pada hari tersebut. Baik Bu, siap kalau begitu saya akan menemui Ibu pada hari Jumat di ruangan Ibu. Terima kasih ya Bu. Baik Bu Dila, terima kasih kembali. Assalamualaikum, selamat siang Pak Bu. Siang, silakan duduk. Baik. Baik Ibu Dila, ada yang perlu dibantu? Baik, saya di sini ingin mendiskusikan tentang pelaksanaan supervisi kemarin pada pembelajaran tempoh hari. Baik, kalau begitu kita mulai dengan bagaimana perasaan Ibu Dila pada saat melakukan pembelajaran di kelas. Pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya itu sedikit grogi Bu, karena saya sudah tidak terbiasa dengan adanya pengawasan pada saat pembelajaran yang dilakukan oleh supervisor. Dari pandangan saya tidak seperti itu, walaupun sudah cukup baik dalam menjelaskan dan juga menerangkan materi pembelajaran. Nah, RPP yang sudah Ibu susun kemarin sudah saya analisis dan itu sudah sesuai dengan pengamatan yang kemarin. Untuk hasilnya ini sudah bagus dan juga tujuan pembelajaran pun telah dicapai dalam pengajaran yang Ibu ajarkan. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sesuai dengan keterampilan yang telah kita berikan pada awal pertemuan. Apakah Ibu telah merasa bahwa pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik? Sudah Ibu, saya merasa sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan RPP dan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Ini bisa dibuktikan dengan saya yang sudah melaksanakan interaksi dengan siswa, kemudian saya sudah melaksanakan tanya jawab serta melihat kondisi kelas. Saya setuju dengan pendapat Dila. Untuk membuktikan pendapat Ibu, mari kita melihat video yang sudah divideokan oleh Bu Mei kemarin. Baik Pak. Oke, mari kita lihat video yang berikut ini. Gimana pendapat Ibu sebagai guru setelah melihat video tersebut? Oh, ternyata seperti ini ya Bu Pak. Kondisi kelas pada saat mengajar seperti yang telah Ibu dan Bapak sampaikan tempoh hari kemarin, bahwa siswa yang berada di belakang itu sering membuat keramaian sehingga menimbulkan pembelajaran itu tidak kondusif. Ya Bu Dila, beberapa saya menemukan siswa yang duduk di bagian depan itu sangat antusias untuk mendengarkan. Namun sebaliknya dengan siswa yang duduk di bagian belakang sangat kurang kondusif, seperti sering bercanda dan juga sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Maka dari itu, beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya anak-anak yang kurang kondusif, dalam kata lain sering bercanda dan juga sibuk dengan kegiatannya sendiri, itu disebabkan dengan kurangnya adanya motivasi dan juga interaksi antara guru pengajar dengan siswa tersebut. Lalu juga kurangnya forum diskusi kepada siswa terkait materi yang Ibu sampaikan. Oleh karena itu,
perlu diperbanyak adanya diskusi dan juga komunikasi mengenai materi pembelajaran yang akan diajarkan dan juga pendekatan kepada siswa yang berada di bagian belakang, sehingga siswa dapat memahami metode pembelajaran yang disampaikan dan juga siswa dalam kelas tersebut yang kurang kondusif dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Maka dari itu, sesi diskusi dan juga pemberian motivasi kepada siswa itu sangat penting untuk dilakukan. Ya Bu, saya itu sering mendengarkan keributan dalam kelas. Namun saya juga mengira bahwa anak-anak itu juga masih mendengarkan apa yang saya ajarkan dalam pembelajaran. Baik, kalau begitu, bagaimana kalau ibu juga memperhatikan siswa bagian belakang seperti lebih banyak melakukan tanya jawab kepada siswa di bagian itu sehingga siswa dapat terpacu untuk fokus kepada pertanyaan yang ibu berikan dan dapat memperhatikan ibu ketika mengajar. Baik Mbak, saya akan mencoba saran Bapak tersebut yang disampaikan kepada kemudian tadi. Baik, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pertemuan untuk evaluasi pada saat ini? Saya merasa lega Bu karena saya sudah mengetahui apa kekurangan saya pada saat mengajar dan saya akan memperbaiki dari saran-saran yang Ibu berikan kepada pembelajaran yang akan dilakukan pada besok hari. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas bantuan dan sarannya. Saya akan mencoba sarannya pada pembelajaran yang akan dilaksanakan pada besok hari. Sama-sama Bu. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya Bapak Ibu. Terima kasih.